Saudara, kita melanjutkan tema kita berkat Tuhan dalam tiap dispensasi. Ini sudah yang kelima dan hari ini kita akan bicara tentang Yakub ya, masih kemarin belum selesai Yakub. Ishak juga sedikit tersinggung. Kemudian kita akan masuk dispensasi yang baru, yaitu dispensasi Musa. Ini Israel ya. Kemudian kalau nanti sempat ya kita bicara juga tentang kutub lah terakhir ya. Supaya kita nanti akan ambil kesimpulan ya. Coba dulu kita sedikit mengulang istilah berkat itu dalam perjanjian lama itu artinya barak. Itu artinya berbicara hal-hal yang baik ya kepada si penerima ini, tapi jangan salah, karena berkat itu berbicaranya dengan otoritas ya. Kalau Tuhan yang bicara, pasti jadi ya. Isi berkatnya itu merupakan jadi nasib bagi orang itu. Destiny ya. Jadi, kita sudah tahu juga, Abraham itu, dia diberkati dengan, saya pakai istilah berkat berganda. Artinya dia itu diberkati dan jadi berkat. Dia bisa mengucapkan berkat. Diberikan otoritas, diberikan power ya, kuasa untuk dia memberkati ya. Karena ini beda, berkat yang diterima oleh Adam, dispensasi Adam maupun dispensasi Nuh itu, walaupun Nuh juga mengucapkan itu kata-kata berkat itu ketika ada kasus itu, tapi yang terutama itu mulai dari Abraham. Berkat berganda, tipe berkat berganda itu. Yang artinya Abraham diberkati, tapi dia juga diberi semacam otoritas ya. Semacam suatu kekuatan ya untuk bisa memberkati. Bahkan siapa yang memberkati Abraham, dia itu akan diberkati. Siapa yang mengutuk Abraham, dia juga akan dikutuk. Jadi ini beda. Mulai dari Abraham ini memang beda. Karena janjinya juga beda juga isinya itu ya. Oleh keturunanmu seluruh kaum di muka bumi akan diberkati. Jadi ini Abraham ini tipe berkatnya dia juga diberkati dan dia akan menjadi saluran berkat. Kira-kira begitu ya. Nah ini masuk, janji yang satu itu Abraham itu masuk, turun ke Ishak, juga ke Yakub, dan akhirnya ke seluruh Israel. Karena Israel nanti kita melihat ya, Keluaran 19, Keluaran 20 itu bicara bagaimana Israel sebagai imam-imam dan raja-raja. Karena imam-imam dan raja-raja itu nanti dia memberkati ya. Oke, kemudian kita lihat Yakub ya. Ini Ishak kita singgung dulu sedikit lah ya. Ishak ini dia memberkati ya, tapi bisa dicuri itu berkatnya, meleset ya, tetap Yakub salah ya. Yakub dan Ribka yang merancang itu tetap itu salah, walaupun akhirnya Tuhan ya, memang itu akhirnya dibalik semuanya itu ada rancangan, ada maksud Tuhan ya. Karena memang Tuhan yang sudah pilih Yakub ya, bahkan dibilang aku mengasihi Yakub membenci Esau. Ini bukan berarti Esau nggak diberkati ya. Dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 9, Ishak itu memberkati baik Esau maupun Yakub. Tapi memang perjanjian itu mengalirnya, turunnya kepada Yakub. Ya, jadi sudah tahu dari Abraham itu turun perjanjian itu kepada Ishak ya, bukan Ismail. Tapi Ismail diberkati, kemudian perjanjian itu turun lagi kepada Yakub, Esau tetap diberkati. Jadi saya sudah singgung kemarin bahwa berkat itu lebih tinggi. Perjanjian itu lebih tinggi daripada berkat ya. Kalau Tuhan sudah berjanji mengadakan perjanjian, itu lebih tinggi daripada berkat. Udah pasti orang itu diberkati kalau orang itu menjaga perjanjian itu kan. Nah, ini Ishak ya. Yakub ini kenapa Ishak ini bisa dicuri ya, berkat kayak ditipu lah ya, kayak begitu ya. Ini memang berkat itu atau apa saya istilahnya, kekuatan berkat itu ditentukan juga oleh orangnya. Apakah orang ini dibentuk atau didisiplin Tuhan? Karena kita melihat Yakub ini seorang yang diremukkan, didisiplin oleh Tuhan ya. Ketika dia lari
dari Ishak itu, karena Esau rencananya mau membunuh, dia lari 20 tahun dia di rumah Laban, itu saudaranya Ribka itu dia di sana betul-betul dihajar, dibentuk, diproses betul. Dia mencintai Rahel tapi dia ditipu, mendapatkan Lea, ya. Tentunya Rahel akhirnya mati duluan. Dia 20 tahun itu dia kerja, ditipu juga sama Laban 10 kali, barangkali lebih itu, ditipu-tipu terus, ya. Dia dihajar, dibentuk, dia punya anak 12 yang kesayangannya Yusuf juga itu ya walaupun dia nggak mati, ya, tapi sempatlah kesedihannya itu luar biasa itu, ya. Terus dia dihajar. Tapi ketika dia sudah tua, dia memberikan berkatnya, wah, nggak meleset itu berkatnya, ya. Ketika Yusuf datang itu dengan membawa Efraim dan Manasye, ini dua anaknya ini, yang Manasye paling besar, ya. Ini jadi Manasye di sebelah kirinya Yusuf, Efraim yang adiknya itu di sebelah kanan tangan Yusuf, supaya nanti kalau ketemu ke sana, ini Manasye di sini, ya, supaya nanti kalau diberkati Yakub pakai tangan kanan. Kalau si Efraim ini nanti ke sana pakai tangan kirinya Yakub. Dengan maksud kalau berkat itu ternyata kalau tangan kanan lebih bagus gitu daripada berkat yang di tangan kiri, penyaluran. Itu penyaluran, ya. Penumpangan tangan itu artinya menyalurkan, ya, menyalurkan berkat, ya. Jadi itu dimaksudnya Yusuf supaya ini si Manasye lebih diberkati lah, karena ini kan abangnya. Tapi si Yakub di sana tiba-tiba tangannya mirip begini. Jadi tangan kanannya Yakub tuh jadi kena kepada si Efraim ini, ya. Sementara tangan kirinya Yakub kena ke Manasye, padahal ini yang paling besar. Itu Yusuf mau pindahin. Yakub bilang, enggak, jangan. Aku tahu. Ia akan diberkati juga si Manasye ini. Tapi katanya Efraim lebih diberkati. Dan ini kita tahu, ya, memang setelah itu kita tahu tuh Yosua itu keturunan Efraim itu. Dari suku Efraim, ya. Kemudian masuk tabut perjanjian itu di Shilo itu daerah Efraim. Jadi memang Efraim lebih diberkati daripada Manasye. Itu Yakub udah nggak bisa ngelihat lagi, tapi dia punya ketajaman luar biasa, nggak seperti Ishak, ya. Ishak juga nggak bisa ngelihat lagi waktu dia memberkati, tapi dia ketipu, ya. Jadi kita melihat di sini bahwa disiplin atau peremukan atau pembentukan Tuhan atas seseorang membuat orang itu bisa lebih berpotensi lah untuk memberkati, ya. Ini yang harus prinsip yang harus kita pegang juga ini. Nanti kalau dalam dispensasi kita, ya, di situ juga, ya, orang yang diremukkan, yang didisiplin oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan dengan banyak masalah penderitaan, itu kalau dia ngomong memberkati itu lebih bertenaga lah istilahnya itu, ya, lebih bertenaga. Jadi Yakub di sini setelah dia diremukkan, dia didisiplin, ketika dia mau mati, ya, barulah dia ngasih berkat sama anaknya. Ada 12 berkat. Ini nanti kita baca, ya. Ayo kita baca lah ini di Kejadian Kejadian 49 ayat 28 ini. Jadi di sini Yakub berkatnya pun berlimpah. Kalau Ishak enggak. Dia punya 2, ya, Yakub dan Esau. Waktu berkat yang dia sebelum mau mati bilang mau berkati, dia rencananya mau kasih Esau berkatnya, atau dirampas Yakub. Terus Esaunya menjerit kan, berkatilah aku Bapak, apa engkau cuma punya yang satu itu? Kata Ishak, ya cuma itu. Ya, cuma itulah berkatnya. Jadi orang yang kurang dibentuk, kurang diremukkan, nggak banyak memang berkatnya yang bisa dibagikan ke orang lain, ke anak-anaknya lah, ya, anak rohaninya lah kalau gitu, ya. Sementara Yakub, dia seorang yang diremukkan, menderita, dihajar, diproses, dibentuk. Ketika dia memberkati, waduh, berkatnya sangat tajam dan nggak meleset, ya. Coba dulu kita lihat salah satu yang saya salut juga kalau baca ini berkat Yakub ini nggak meleset, ya. Di sini dibilang, ya, pasal Kejadian 49 ayat 28, ya. Jika saya baca, ya, LAI, ya. Itulah semuanya suku Israel 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Perhatikan ini. Tiap-tiap orang
diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Jadi tiap berkat itu isinya itu beda. Dan karena dia si Yakub ini punya ketajaman ya, setelah dibentuk, diremukkan, dihajar sama Tuhan, itu berkatnya menjadi suatu nubuat. Ya, ini saya beri contoh salah satu aja ya. Di sini berkat untuk Yehuda ya. Pasal 49 ayat 10. Yakub bilang begini, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Ini sebenarnya Mesias ini ya. Sampai Mesias datang berhak atasnya, atas segala tongkat kerajaan itu, lambang pemerintahan itu, maka kepada Mesias itu akan takluk bangsa-bangsa. Saudara lihat nggak ini berkat Yakub ini ya. Ini destiny nih, ini nubuat ya, ini suatu dikatakan perkataan yang sangat berotoritas ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Kalau dipikir-pikir ini begini ceritanya ya. Awalnya itu kan Efraim itu Joshua ya. Joshua bin Nun itu yang di bawah Musa itu, dia yang bawa itu, dia sebagai pemimpin lah ya untuk Israel merebut tanah perjanjian ya. Kemudian tabutnya itu diletakkan di Shilo. Shilo itu satu daerah di Efraim ya. Nah, kalau dipikir-pikir sewajarnya tampil Mesias pemimpinnya dari Shilo itu ya. Dari suku Efraim ya. Tapi waktu itu kasusnya Imam Eli terakhir itu yang ketika tabut itu dirampas ya, waktu itu perang sama Palestina. Imam Eli ini memang brengsek nih orang, punya anak Hofni Pinehas. Tabut itu diambil, nggak balik lagi tabut itu. Akhirnya dipilihlah Daud Yerusalem itu suku Yehuda. Jadi kayaknya pindah dari Efraim ke Yehuda ya. Kenapa ini? Karena sudah dinubuatkan bahwa tongkat kerajaan itu tak akan beranjak dari Yehuda. Jadi kalau kelihatannya dari sejarah itu kelihatannya suku Efraim ini nanti akan karena tabut Tuhan di situ ya. Tahu-tahu enggak, dia bergeser ke Yehuda. Nah, ini sesuai dengan nubuatnya Yakub ya. Berkatnya Yakub itu enggak meleset ya. Dan dia bilang begini, bahwa nanti kalau ada Mesias datang, kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kita tahu nanti kerajaan Mesias itu. Ayat di Wahyu itu. Kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan Mesias dan yang duratinya gereja pemenang. Ya, ini pas sekali. Yakub mengucapkannya itu zaman itu 2000 tahun sebelum Mesias itu datang. Ya, itu zaman Abraham, Ishak, Yakub itu udah dinubuatkan itu. Tidak meleset ya. Ini luar biasa sekali ya. Nubuat atau perkataan berkat ini kita nggak bahas semuanya ya. Ini pokoknya semuanya berkat-berkatnya. Berkat Yakub ini tidak meleset lah ya. Ini saya kasih contoh satu saja, bahwa Yehuda berkatnya tidak meleset. Benar-benar Mesias itu akhirnya turun. Dikatakan di sini lambang pemerintahan tidak akan dari tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia yang datang, dia yang berhak atasnya, atas tongkat kerajaan itu atau lambang pemerintahan itu, kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini luar biasa. Berkat Yakub semuanya diberkati ya, dengan berkat yang diuntukkan untuk masing-masing. Jadi berkat itu juga beda ya. Berkat di dalam perjanjian lama atau di dalam zaman zaman dispensasi Abraham, Ishak, Yakub beda-beda juga, tapi umumnya berkatnya beranak cucu pasti itu. Kekayaan ya itu pasti juga. Makanya Abraham, Ishak, Yakub kaya itu ya. Harta benda diberkati ya, lembu, sapi, domba, pekerjaan tangannya dan semuanya itu ya. Itu berkat-berkat yang ada ya dalam dispensasi Abraham, Ishak, Yakub. Kemudian mari kita langsung masuk saja kepada dispensasi Musa. Ya, ini Israel ya.
Nah, kita harus sebelum masuk kepada berkat, bicara berkat ya, kita harus bicara juga singgung sedikit perjanjiannya itu. Di Keluaran pasal 19 dan 20 itu. Jadi kita tahu Israel beranak cucu di Mesir ya. Kemudian Tuhan mengambil mereka keluar ya, dan mengadakan perjanjian di Gunung Sinai ya. Nah perjanjiannya itu di Keluaran 19 ayat 20 ada 3 poin di situ ya. Saya bacakan aja di sini ya, bahwa Israel akan menjadi harta, ini pasal 19 ayat yang ke-5. Israel akan menjadi harta kesayangan, satu ya. Kedua, Israel akan menjadi kerajaan imam. Artinya karena dia ini apa? Penyalur berkat, kan tipenya berkat Abraham kan berganda. Jadi Israel ini akan diberkati dan jadi berkat bagi bangsa-bangsa, begitu. Kerajaan imam, juga dia jadi raja-raja. Jadi Israel itu akan menjadi raja-raja dan imam-imam. Artinya Israel akan membawa bangsa-bangsa kepada Yahweh, dan Yahweh membawa Yahweh kepada bangsa-bangsa. Imam dan raja-raja. Ya, ini yang kedua ya. Selain dari harta kesayangannya, yang kedua imam raja-raja. Ketiga, Israel akan menjadi bangsa yang kudus. Kudus di sini artinya dipisahkan, dikhususkan ya, bukan bangsa-bangsa yang umum ya. Dia akan menjadi kepala. Kita semua bangsa-bangsa lain ekornya. Itulah rencana, itulah perjanjiannya ya. Kemudian berkatnya, nah ini yang kita akan bahas. Berkatnya bersyarat. Nah ini. Jika engkau mendengar, engkau diberkati. Jika tidak, dikutuk. Nah ini dia. Nah kadang kita bingung juga ya, ini perjanjiannya dahsyat sekali. Israel akan menjadi harta kesayangan, akan menjadi raja-raja dan imam-imam, akan menjadi bangsa yang kudus. Ya, dari isi perjanjiannya kelihatannya mantap sekali ya. Tapi berkatnya nanti kita lihat. Coba dulu ya. Berkat Musa ini kita lihat dulu, dispensasi Musa ini kita lihat dulu, kita bagilah ya berkatnya untuk generasi pertama dan untuk berkat-berkat generasi kedua. Sebenarnya hampir sama, ya hampir sama. Tapi coba dulu kita baca. Ini kalau yang di generasi pertama itu adanya dari ini saya catat di semua, nggak mungkin kita baca ini. Dari Keluaran, Imamat, Bilangan, itu semua berkat-berkatnya untuk generasi pertama. Untuk generasi kedua khusus kitab Ulangan. Karena kitab Ulangan itu ditulis oleh Musa di dataran Moab dekat Jericho sebelum masuk ya, sebelum masuk Jericho itu. Jadi Israel sudah menghantam itu dua itu, Raja Sihon, Og, itu semuanya udah masuk sini generasi. Dan generasi pertama sudah mati semua. Jadi Musa menulis kitab Ulangan itu untuk generasi kedua. Nah, berkat-berkatnya itu ada di sini. Ya, saya catat ini semuanya. Ya, berkat-berkatnya. Tapi kita akan baca sedikit saja. Ya. Coba dulu kita melihat dulu yang pertama dulu ya. Istilah berkat ya, barak ya. Muncul ini waktu untuk generasi pertama ya. Ini Firaun juga minta berkat ini. Lucu juga nih ya, Firaun minta berkat sama Musa. Ya. Kemudian ini juga ada dibilang memberkati sahabat, ini juga disuruh membuat altar, memberkati apa semuanya. Coba dulu kita baca Keluaran 32 ayat yang ke-29. Ini kelihatan ada berkat yang bersyarat juga di sini ya. Keluaran 32 ayat 29. Saya bacakan ini ya. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Ini dia Musa bicara kepada suku Lewi ketika Israel gagal dia menyembah berhala, generasi pertamanya ini ya. Jadi generasi pertamanya itu waktu Musa masih di atas gunung, sedang menerima dia berpuasa 40 hari 40 malam, menerima 2 loh batu, loh perjanjian. Nah di sini Israel udah menyembah. Ada loh emas ya di bawah Harun dipaksa untuk bikin itu. Ketika itu terjadi, Musa turun, Musa bilang, siapa yang beribadah pada Tuhan? Datang kepadaku. Ya, datang semuanya suku Lewi. Ya, mensuruh suku Lewi suruh bunuh saudaranya itu ya. Dan kepada suku Lewi inilah Musa bilang ini nih, ya. Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya. Yakni supaya nih katanya baktikanlah dirimu supaya
kamu diberi berkat pada hari ini. Itu sebabnya keimaman jatuh kepada suku Lewi. Ya. Tadinya Israel semuanya imam-imam, raja-raja sesuai dengan isi perjanjian itu kan, Keluaran 19:20. Tapi karena peristiwa anak lembu emas, Lewi inilah akhirnya yang dikhususkan menjadi imam. Bukan bagi bangsa-bangsa, tapi bagi bangsa Israel juga. Hanya bagi bangsa Israel. Jadi Israel itu tadinya dia menjadi raja-raja imam-imam untuk membawa Yahweh kepada bangsa-bangsa dan membawa bangsa-bangsa kepada Yahweh. Tapi karena anak lembu emas, maka Israel sendiri perlu diimami. Ya, itulah suku Lewi yang menjadi imam. Ya. Tapi juga bersyarat. Nah, ada persyaratnya. Ini dia. Baktikanlah dirimu supaya kamu diberi berkat. Nah ini, jadi berkat dalam perjanjian, dalam dispensasi Musa ini bersyarat ya. Ya. Coba dulu kita lihat ya. Oh ini Harun memberkati dalam imamat ya, pasal 9:22 Harun memberkati ya. Imam ya, fungsi imam itu memberkati ya, Lewi itu ya. Pasal 9:23 juga begitu, 25:21 ini ya. Kemudian mari kita lihat isi daripada berkat itu yang suku Lewi bagikan kepada orang Israel. Ini kita baca ya. Bilangan 6 ayat 23 ya. Bilangan 6 ayat yang ke-23. Ini isinya daripada berkat itu ya. Perhatikan ini ucapan berkat imam ya. Karena imam ini keimaman udah jadi suku Lewi ya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, ini berkatnya ya. Isinya ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Satu ya. Kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Masih belum jelas ya, tapi pokoknya itulah dia berkatnya. Kemudian yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi intinya begini. Dia ayat 27 ya. Demikianlah ini intinya nih. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Jadi berkatnya si suku Lewi itu meletakkan nama Tuhan, nama Yahweh atas orang Israel ya. Maka aku akan memberkati orang Israel. Meletakkan nama. Nah, ini dia ya, meletakkan nama. Apa nih artinya nih meletakkan nama ya? Ya kita harus tahu dulu nama Tuhan. Apa itu maksudnya nama? Bukan nama pribadi. Tuhan tidak punya nama pribadi. Ya. Dia membuat nama bagi dirinya sendiri dengan berkarya kepada pribadi atau komunitas atau bangsa. Ya. Mari saya baca dulu. Saya udah banyak ini bicara ini, tapi coba dulu satu ayat aja dulu kita baca ya. Adanya di sini aja dah ya. Di satu ini ada nih. Ya di dua ayat lah ya kita baca ya. 2 ayat ini sudah saya batasin ini. Oke, di Yesaya 63 ayat 12. Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Jadi Tuhan berkarya dengan menyelamatkan Israel dari Mesir, berkarya lewat Musa, begini begitu dan sebagainya karyanya. Untuk apa? Untuk membuat nama. Nama itu artinya karakteristik, keunikan, atau kekhususan Tuhan. Jadi seringkali Tuhan bertindak menyelamatkan Israel demi namanya itu. Bukan demi Israel. Supaya namanya ini jangan dihujat oleh bangsa-bangsa lain. Ya. Mari saya baca satu ayat lagi ya. Ini kasusnya Daud ini. Ketika Daud dia mau bangun bait suci tapi dia dapat janji ini. Keturunannya diberkati nih. 2 Samuel 7 ayat 23. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk apa? Untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Artinya begini. Nama Tuhan itu artinya suatu ciri keunikan Tuhan, kekhususan Tuhan ya. Karakteristiknya itu karena dia berkarya.
Jadi dengan cara suku Lewi kalau dia memberkati Israel itu, dia meletakkan nama Tuhan di atas bangsa Israel. Karenanya Tuhan akan bertindak demi namanya, ya, supaya jangan namanya dihujat. Kalau Israel lagi berzina, Tuhan nolong. Kenapa? Supaya namanya jangan dihujat, ya. Dia berkali-kali dalam kitab perjanjian itu, dia bilang, aku bertindak bukan karena kamu. Aku bertindak demi namaku. Supaya jangan namaku dihujat. Ya. Karena nama ini sangat, ya, nggak mudah Tuhan itu mendapatkan. Misalnya dia dapat nama Yahweh. Itu karena dia berkarya dalam bangsa Israel untuk memberikan tanah di Palestina itu dengan menghantam 7 bangsa itu. Tuhan perang, Yahweh itu artinya. Kalau dalam Abraham Ishak Yakub namanya siapa? El Shaddai. Sat itu artinya buah dada, artinya feminin. Dia membuat Abraham saja beranak cucu. Kan feminin kan? Itu namanya. Jadi nama itu bukan nama pribadi kayak saya, Irnawan. Tuhan tidak punya nama kayak gitu. Dia membuat nama bagi dirinya dengan berkarya. Jadi berkat itu artinya ketika Israel memberkati ya, dengan berkat ini, dia sebenarnya suku Lewi ya. Ketika suku Lewi memberkati di bilangan 6 itu ya, Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia, Tuhan mengarahkan wajahnya, memberi engkau damai sejahtera. Itu artinya dia meletakkan nama Tuhan kepada bangsa itu. Sehingga pasti Tuhan akan bertindak sesuai untuk menjaga namanya. Ya, itu kehormatan Tuhan, kemuliaan Tuhan itu namanya. Ya. Bagi pribadi-pribadi kita juga sudah Tuhan punya nama. Bagi saya, Tuhan punya nama. Saya memberi nama sesuai dengan karyanya dia dalam hidup saya. Ada itu namanya. Saya menyebut namanya Elohim bangsa Patmos. Kenapa demikian? Nanti ada ceritanya itu. Pendeknya nama, ingat ya, bukan nama pribadi. Kayak Irnawan, kayak siapalah, Hasan lah, siapalah, nggak tahulah nama-nama itu. Bukan itu. Tuhan tidak punya nama yang kayak gitu. Tuhan hanya punya karakteristik, keunikan. Ya, dan dia membuat nama bagi dirinya. Oke, jadi ini berkat ya. Ini kita belum sempat membicarakan berkat Musa kepada Israel ini ya, untuk generasi kedua. Besok lagi lah ya. Ini baru kita bicara generasi pertama. Kesimpulannya dulu ya, kita ambil bahwa berkat perjanjiannya luar biasa ya. Isinya udah kita tahu tadi. Tapi berkatnya bersyarat. Generasi pertama gagal. Kita tahu ceritanya itu kan, udah bikin anak lomba kita pertama. Ya sebenarnya selama 40 tahun juga dia nggak beribadah sesuai dengan kesaksian Stefanus itu di Kisah Para Rasul 7. Sudah baca itu. Israel itu nggak beribadah kepada Tuhan selama 40 tahun di padang gurun itu. Dan yang paling fatal itu setelah 2 tahun Israel itu di Kadesh Barnea itu waktu dia kirim 12 pengintai. Nah, Israel di situ gagal lagi. Generasi pertamanya ya. Itu sebabnya dia mati di padang gurun. Jadi pendeknya kesimpulannya bahwa dalam dispensasi Musa berkat itu bersyarat. Coba dulu ya, perlu kita baca nggak ini ya terakhir ini. Ini aku hadapkan berkat ya. Coba dulu lah, ini terakhir lah ini dulu. Ulangan, ini untuk yang kedua ya, udah lah. Cukuplah dulu ya, pokoknya kesimpulannya bahwa untuk dispensasi Musa berkatnya bersyarat. Ya kalau Israel mendengarkan, generasi pertama mendengarkan, ya diberkati. Kalau enggak, ya enggak. Ya, dan ternyata generasi pertama gagal. Tuhan bangkitkan generasi kedua dengan ada lagi berkat-berkatnya di kitab Ulangan. Besoklah ya kita bahas ini. Haleluya. Amin.